Saya menemukan Surti itu, keadaan saya waktu itu lagi sakit parah banget. Jadi setiap saya melangkah mencari orang tua pun seakan-akan saya nggak udah terselamatkan, mungkin belum ada izin dari Allah. Kembali ke sesi kedua setelah tayang video tentang perjalanan Jami'an di Kesenian Banyuwangi sampai akhirnya pegang buto. Kali ini saya lebih spesifik lagi ke Saat Dadi yang sudah punya ciri khas tersendiri. Oke, Cak Jami'an awal sakit dadi ini mulai kapan? Kalau masalah di sini mulai dari itu mulai awal pertama kita masuk di sini, karena di situ pun kita udah belajar dan bisa memanggil siapa yang kita mau panggil. Oh, jadi awal masuk ke jalanan lah ya, jalanan langsung ison dadi nih, iya. Karena basicnya udah punya itu Yang dipanggil. Oh, udah bisa itulah panggil sama mereka. Nah, kelebihan dari Cak Jami'an. Ya. Terus kepundi nih Cak awal dari pas jalanan teng pundi, pas main teng pundi, dadine kepundi, rasane niku kepundi. Kita kerasupan itu di seni manapun. Bagaimana yang undang kita nggak kecewa dan yang mengajak kita nggak kecewa. Kita panggil itu mulai awal pertama kita belajar sampai sekarang pun tinggal menyebutkan nama siapa yang mau dipanggil. Jadi sesuai keinginan kita. Karena beliau itu tanpa dipanggil nggak mungkin bisa masuk sama kita. Yes, keikhlasan hati yang manggil sendiri. Kita kan berarti bisa manggil. Itu dapat dari mana ilmu itu? Ilmu itu memang udah ada keturunannya sendiri. Oh, udah keturunan. Awal pertama nggak pernah percaya kalau saya bisa dirasuki barang gaib yang nggak kasat mata. Oke. Iku pertama ngerti iso nyeluk, iso komunikasi, iso interaksi dengan makhluk. Tapi itu mulai kapan enggak? Niku belajare bagi wong tua kepundi lah. Kita nggak pernah belajar, cuma dikasih ilmu aja. Ini caranya dan ini amalannya dan ini orangnya. Itu udah dicatat. Sebelumnya kakek saya meninggalkan saya pulang warahmatullah itu udah ada amalannya. Jadi amalan itu yang kita miliki, insya Allah tanpa dipanggil nggak akan hadir. Untuk tirakan nggak buatan enggak? Nggak usah. Oh, jadi amalannya udah ada ya, tinggal kita caranya sendiri gimana cara manggilnya gitu ya. Oke. Ini memang unik, nyata nggak nyata. Dulu pun saya baru belajar. Pertama kali saya nggak percaya. Pertama kali sampai hari pun ini saya tetap nggak percaya. Terus kalau pas ngono perasaannya becak. Oh, masa aku bisa lah? Masa aku bisa? Iya, di kuda itu sambil joget saya sambil mikir. Makanya kalau di sesajen itu nggak lengkap, itu yang membuat kita kesakitan. Oh, jadi sesajen itu kalau misalnya ada yang kurang, efeknya ke pemainnya. Ya, oh, merasakan sakit. Ya. Terus awal dadi niku sing diceluk sinten niku? Saderenge sing sakniki Surti niku. Sebelum Surti saya punya sahabat itu namanya Buyut Kancur dari alas 10. Buyut sih kan? Buyut kan Kancur. Buyut Kancur. Terus sampai akhirnya kok menetapkan diri ke Surti niki kepundi ceritane? Saya punya orang tua, dia mendirikan kuda lumping di Gombeng Sari sana. Sebelumnya saya sudah pemain di sana, cuma saya vakum. Waktu itu perkiraan hampir 14 tahun saya keluar dari kuda lumping itu, karena saya sudah menikah. Dan itulah
Setelah saya ketemu sahabat saya, dia ganggu yang sering bersama saya, kemana-mana bersama saya, tiba-tiba datang ke rumah saya, mengajak main kuda lumping lagi di Gombeng, dan sekaligus membawa teman bersama. Sinten niku? Ganggu Rohman. Oh, Rohman. Oke. Sing iki ne akeh. Biasanya nggo rompi. Yang besar-besar. Janggote yang ini. Yang seperti siluman. Aja ngomong ya. Weh, engko wonge gugat engko. Pak Rohman pun juga. Dia punya khas sekarang. Rambutnya yang panjang dipotong tapi bergelundus. Woi, ya. Intinya kalau dibuka silau lah. Silau. Matahari pindah ya. Sinarnya matahari tertawa, gigi nggak ada om. Melek. Iki Pak Rohman gak gugat, kok anaknya sing gugat iki. Iya. Nanti sing gugat. Oke. Terus sampai nemu Surti niku kemudian lanjutannya? Saya menemukan Surti itu, keadaan saya waktu itu lagi sakit parah banget. Jadi setiap saya melangkah mencari orang tua pun seakan-akan saya nggak udah terselamatkan, mungkin belum ada izin dari Allah. Saya bermimpi bertemu Surti itu. Bermimpinya Surti itu pakai jubah kerudung biru dan semua bajunya itu biru. Tak tanya kamu dari mana asalnya, kamu kesini mau apa? Dia bilang saya ingin bersahabat dengan engkau, dengan sahabat. Tarinya itu ya harus tari legong. Tari legong. Tari legong. Dan khasnya Surti biasanya kalau udah masuk sama raga kita, dia pasti menarinya seperti goyang angin yang luar biasa. Oh, jadi emang punya apa ya, khas tersendiri, dan itu yang membuat mudah dikenal sama orang. Kalau pemain lainnya mungkin ya hampir sama cara jadinya, cuman kalau untuk Surti ya tersendiri. Dan musiknya pun ada sendiri. Sampai sekarang menjadi tenar, itu namanya Lintang Sernginge. Ya, lagune. Oke. Awal manggo Surti niku teng pundi? Awal pertama kita pakai Surti itu ya jaranannya sendiri di Gombeng Sari. Oh, Gombeng Sari itu. Iya. Awalnya saya pakai Surti itu di sana. Awal-awal pertama bukan merasuk sama saya. Awal pertama merasuk sama teman-teman yang di sana semua. Isnen itu awal pertama dia. Isnen banyak juga yang lain-lain. Tapi karena nggak kuat, mungkin saya juga nggak ngerti ya. Iya. Terkadang habis ngerasuk sama Isnen, mungkin dia masih kurang pas untuk joget, udah dipulangkan sama gambunya. Nanti baliknya ke saya. Terkadang saya pun kayak gini, kenapa sih kamu masuk sama aku? Kenapa kamu nggak masuk sama anakku aja, Isnen? Terkadang dia menjawab perkataan saya masih kurang puas joget. Oh. Jadi dia pengennya satu hari sendirian. Jadi makanya kenapa kalau pas belum pengen pulang susah untuk dikeluarkan, pasti masuk lagi karena memang belum puas. Karena itu pun tanggapan dan kita mengundang beliau, kita juga harus kasih mengenal waktu apa yang mereka inginkan. Jadi timbal balik ya. Oke. Terus perasaannya kemudian waktu baru masuk Surti niku kan pas ini betul loh. Iya, awal pertama punya perjanjian dengan saya sendiri. Perjanjian. Saya merasuk sama raganya saudara ini, raga yang dipakai ini. Saya mohon izin, jika ada kendalanya saya nggak mau tanggung jawab karena saya dari sini diundang seni untuk berjoget. Tapi kalau mau ada yang membuat malapetaka, saya nggak menanggung resiko kayak apapun. Jangan sampai menyakiti saya akan lebih menyakiti dia. Dan bila saya dihormati, saya pun akan menghormati dia. Oke, jadi sampai sama seperti video-video saya sebelumnya. Jadi kalau kita menghormati beliau, beliau juga bisa menghargai kita. Jadi walaupun mereka lebih tua dari kita usianya, mereka juga bisa menghormati kita. Jadi intinya kita harus saling mengerti. Nah, benar. Dan tak kasih saran, saudaraku yang dimanapun berada yang suka dengan seni jaranan, saya mohon himbauan yang baik. Sebenarnya semua jin itu nggak galak, yang galak sebenarnya yang waras.
Jangan sampai pernah menyakiti tim saya dimanapun adanya kuda lumping. Biarpun saya tidak ikut, tetap saya akan tuntut bila ada yang menyakiti tim kuda lumping se-Jawa Timur. Nah, jadi untuk pelaku kesenian pun juga punya naungan di bawah hukum sebenarnya. Ya, kita ada LSM tersendiri, lembaga swadaya masyarakat sendiri yang menaungi kesenian di Banyuwangi dan Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Karena itu ada izin, saudara. Nah, kalau tanpa izin saya nggak berani melindungi. Nah, karena tiap kesenian punya nomor induk. Nah, oke, ini nih bagus. Jadi untuk pelaku kesenian bisa ya agak lega lah, ada yang menaungi. Kita dilindungi hukum, biarpun main-main kayak gitu. Yes, oke. Terus ciri khas sendiri dari Buyut Surti selain tari Lego. Ciri khasnya dia kasar, menakutkan. Kalau digoda, nggak mengerti dengan langkah dia, nyawa yang diminta. Tuh menakutkan, saudara. Biarpun dia seorang perempuan berkerudung putih, terkadang hitam, nginang, pakai sisik, itu bahaya. Sebenarnya dia kalau dikasih lokasi yang tenang, dia cuma bisanya berjoget indah, menghibur semua fan-fan dia. Karena fannya Surti bukan hanya 1, 2, 3, ribuan. Yes. Sampai Malaysia, Saudi, Sumatera, manapun ada. Ya. Jadi intinya kalau gudo pasti jaranan sewajarnya dan hati-hati. Sebenarnya kalau di ulu salam, disopani, disantuni, lebih dia ngerti. Itu semuanya, semua jenis hampir sama kayak manusia. Sama. Kalau kita menghormati orang lain, dia juga menghormati kita. Oke, langsung saja. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama pelaku seni ataupun penikmat kesenian di Banyuwangi. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini fenomena yang ada di kesenian jaranan khususnya banyak sekali konflik seperti tawuran, jotosan. Nah, semua saudara-saudara seni jaranan Banyuwangi ataupun penontonnya, saya mohon lindungilah kita, karena di situ kita cuma bermain-main. Saya pengen itu damai, tentrem, nggak ada masalah sesama tim, nggak usah saling curiga, nggak usah saling menyakiti atau fitnah kayak apapun. Kalau memang mau nonton, monggo, tetap saya akan menggratiskan nonton. Ya, kalau bisa sawer saya. Asik, ya, tetap sawer ya. Yang saya minta semua seluruh Indonesia mengayomi semua seni. Jangan sampai ada tawuran ataupun jotosan sesama teman sendiri, itu merugikan kalian sendiri. Yes, itu aja pesan saya. Oke, pesannya sangat menonjol sekali ya. Jadi buat pelaku seninya harus kompak ya, jangan curiga, jangan iri-iri. Untuk penikmat seninya juga harus tetap mengendalikan yang ada di lokasi, ya, aman, nyaman, terkendali. Oke, terima kasih buat Jamian atas waktunya sudah memberikan informasi kepada semua pengunjung dari Obor Channel. Dan akhirnya saya dan juga Jamian harus segera pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum saudaraku wabarakatuh. Kalau melo Endelwati ya gitu ya.